Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fadila Putri Natasha. Saya Nur Fahmi Ruslan. Saya Aisyah. Dan saya Asmariadi. Saya Isria Sunda. Saya Nur Azahra. Saya Sri Harsati. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang pengolahan dengan suhu tinggi. Selamat menyaksikan. Baik, apa sih pengertian dari pengolahan dengan suhu tinggi? Pengolahan dengan suhu tinggi ialah pengolahan pangan yang menggunakan panas di atas suhu normal atau di atas suhu ruang. Yang dimaksud dengan suhu ruang adalah keadaan ruang yaitu berkisar sekitar 27 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Suhu tinggi diterapkan baik dalam pengawetan maupun dalam pengolahan pangan. Memasak, menggoreng, memanggang, dan lain-lain adalah cara-cara pengolahan dengan suhu tinggi. Proses-proses tersebut membuat makanan menjadi lebih lunak, lebih enak, lebih awet. Pemberian suhu tinggi pada pengolahan dan pengawetan pangan didasarkan pada kenyataan bahwa pemberian panas yang cukup dapat membunuh sebagian besar mikroba dan mengaktifkan enzim. Selain itu, makanan menjadi lebih aman karena racun-racun tertentu rusak karena pemanasan, misalnya racun dari bakteri Clostridium botulinum. Tujuan pengolahan pangan dengan menggunakan suhu tinggi yaitu untuk memperpanjang masa simpan atau untuk mengawetkan bahan pangan. Selain itu, membunuh mikroorganisme, menambah rasa, aroma, warna, serta tekstur dan menambah variasi pada makanan. Nah, pemanasan mengakibatkan efek mematikan terhadap mikroba. Nah, efek yang ditimbulkannya itu tergantung dari intensitas panas dan lamanya pemanasan. Nah, makin tinggi suhu yang dinaikkan, maka singkat waktu pemanasan yang digunakan untuk mematikan juga mikroba. Nah, pada pemakaian suhu tinggi, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, yaitu mikroba menyebabkan kebusukan dan dapat membahayakan kesehatan manusia. Yang kedua, yaitu panas yang digunakan sedikit mungkin menurunkan nilai gizi pada makanan. Nah, yang ketiga, faktor organoleptik, misalnya cita rasa juga harus dipertahankan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai jenis pengolahan dengan suhu tinggi, yaitu yang pertama ada blanching, pemanasan pendahuluan yang dilakukan terhadap buah dan sayuran dengan merendam dalam air panas atau merebus dengan uap air, terutama untuk mengaktifkan enzim di dalam bahan makanan. Blanching biasanya dilakukan pada suhu 82 sampai 93 derajat Celcius selama 3 sampai 5 menit. Tujuan blanching sebagai perlakuan pendahuluan untuk proses pembekuan dan pengeringan. Contohnya seperti mengurangi jumlah mikroba pada permukaan bahan pangan. Dan contoh yang berikutnya, menghilangkan beberapa substansi pada bahan pangan yang dapat menyebabkan adanya off flavor atau flavor yang tidak diinginkan. Dan contoh yang terakhir, mempertahankan warna alami dari bahan pangan. Dan yang kedua ada sterilisasi, yaitu membahas makanan dari semua mikroorganisme. Sterilisasi dilakukan pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Apabila dilihat dari kata steril, maka tujuan utama dari proses sterilisasi adalah membunuh semua mikroba yang dapat hidup dalam bahan pangan. Dengan terbebasnya bahan pangan dari kehidupan semua mikroba, maka diharapkan bahan pangan dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama. Biasanya, daya tahan simpan makanan yang steril komersial adalah kira-kira 2 tahunan. Kerusakan-kerusakan yang terjadi biasanya bukan akibat pertumbuhan mikroba, tetapi karena terjadi kerusakan pada sifat-sifat organoleptikanya akibat reaksi-reaksi kimia. Dan yang ketiga ada pasteurisasi, adalah perlakuan panas pada suhu yang lebih rendah dari suhu sterilisasi di bawah titik didih air, sehingga hanya mikroba patogen yang mati sedangkan mikroba lain masih ada. Tujuan pasteurisasi yaitu yang pertama, membunuh
semua bakteri patogen yang umum dijumpai pada bahan pangan, bakteri-bakteri patogen yang berbahaya ditinjau dari kesehatan masyarakat. Dan yang kedua, ada memperpanjang daya tahan simpan dengan jalan mematikan bakteri dan mengaktifkan enzim. Cara kerja teknik pengolahan dengan suhu tinggi. Yang pertama yaitu perebusan. Dalam proses pengolahan pangan ataupun pengawetan dengan cara perebusan, memerlukan wadah yang akan digunakan selama proses perebusan itu berlangsung. Alat yang sering digunakan dalam hal ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tungku ataupun kompor, wajan, belanga. Contoh bahan pangan yang diolah atau diawetkan dengan cara perebusan yaitu daging, ikan, pembuatan kue seperti onde-onde dan lain-lain. Yang kedua, penggorengan. Alat yang biasanya digunakan untuk menggoreng yaitu tungku ataupun kompor, wajan, kuali besi, sendok, peniris minyak, loyang ataupun wadah lainnya. Tempat bahan yang akan digoreng. Contoh bahan pangan yang biasanya diolah atau diawetkan dengan cara penggorengan seperti keripik pisang, keripik ubi, abon ikan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu penyangraian. Pada proses ini, alat yang sering digunakan sama dengan pada proses pengolahan pangan dengan cara penggorengan. Perbedaannya hanya pada bahan tambahan lainnya yang dipakai dalam mengolah suatu bahan pangan. Contoh bahan pangan yang sering diolah atau diawetkan dengan cara penyangraian yaitu kopi. Yang keempat yaitu pengasapan. Alat yang sering digunakan antara lain yaitu tungku, para-para, ataupun tempat pembakaran. Contoh bahan pangan yang diolah atau diawetkan dengan cara pengasapan yaitu ikan, daging. Yang kelima yaitu pembakaran. Dalam hal ini, alat yang sering digunakan sama dengan alat yang sering digunakan pada proses pengasapan. Contoh bahan pangan yang diolah atau diawetkan dengan cara pembakaran seperti daging, ikan, roti bakar. Yang keenam yaitu penjemuran. Penjemuran di bawah sinar matahari. Pada proses penjemuran ini, bahwa sinar matahari biasanya menggunakan alat berupa tapis, tarpal ukuran kecil atau kapasitas sedikit, ukuran besar atau kapasitas banyak, mie kering, kerupuk ubi, ikan kering, dan buah kakao, dan lain-lain. Baik, saya akan memaparkan manfaat pengolahan suhu tinggi. Berikut beberapa manfaatnya. Yang pertama, membunuh mikroorganisme. Panas yang cukup dapat membunuh sebagian besar mikroba dan menonaktifkan enzim yang dapat menyebabkan pembusukan dan kerusakan pada makanan. Hal ini dapat membantu mencegah penyakit bawaan makanan yang disebabkan oleh bakteri berbahaya seperti Salmonella, E. coli, dan Listeria. Yang kedua, memperpanjang umur simpan. Dengan membunuh mikroorganisme, pengolahan suhu tinggi dapat memperpanjang umur simpanan makanan secara signifikan. Makanan yang diolah dengan suhu tinggi dapat disimpan pada suhu kamar selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan tanpa membusuk. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas. Pengolahan suhu tinggi dapat meningkatkan kualitas makanan dengan beberapa cara seperti yang pertama, meningkatkan tekstur dan rasa. Yang kedua, mempercantik warna. Yang ketiga, menghilangkan rasa pahit atau asam. Dan yang terakhir, meningkatkan nilai gizi. Yang keempat, meningkatkan keamanan. Makanan yang diolah dengan suhu tinggi lebih aman dikonsumsi karena mikroorganisme berbahaya telah dibunuh. Hal ini sangat penting untuk kelompok orang yang berisiko tinggi terkena penyakit bawaan makanan seperti anak-anak, orang tua, dan orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Dan yang kelima, meningkatkan efisiensi. Pengolahan suhu tinggi dapat membantu meningkatkan efisiensi produksi makanan dengan beberapa 3 jenis. Yang pertama, mengurangi pemborosan makanan. Yang kedua, memperpanjang masa simpan. Dan yang ketiga, memudahkan transportasi dan penyimpanan. Terima kasih. Dampak yang ditimbulkan dari pengolahan dengan suhu tinggi bagi mutu pangan. Dampak positif. Yang pertama yaitu meningkatkan keamanan pangan.
Suhu tinggi dapat membunuh mikroorganisme berbahaya seperti bakteri, virus, dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit bawaan makanan. Kemudian yang kedua yaitu memperpanjang umur simpan. Pengolahan dengan suhu tinggi dapat membantu memperpanjang umur simpan pangan dengan mengurangi aktivitas air dan memperlambat pertumbuhan mikroorganisme. Yang ketiga yaitu meningkatkan ketersediaan. Pengolahan dengan suhu tinggi dapat mengubah bentuk pangan menjadi lebih tahan lama dan mudah disimpan, seperti pengaringan buah dan sayur. Meningkatkan ketersediaan. Pengolahan dengan suhu tinggi dapat mengubah bentuk pangan menjadi lebih tahan lama dan mudah disimpan, seperti pengeringan buah dan sayur. Yang keempat, memperbaiki tekstur dan rasa. Pengolahan dengan suhu tinggi dapat mengubah tekstur dan rasa pangan, menjadikannya lebih lunak, empuk, dan gurih. Contohnya, proses pemasakan daging. Yang terakhir, meningkatkan nilai gizi. Suhu tinggi dapat meningkatkan ketersediaan beberapa zat gizi, seperti beta-karotin dalam wortel dan likopen dalam tomat. Dampak negatif. Yang pertama, penurunan nilai gizi. Pengolahan dengan suhu tinggi yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan beberapa zat gizi, seperti vitamin B dan C, asam amino esensial, dan antioksidan. Yang kedua, perubahan warna, rasa, dan aroma. Suhu tinggi dapat menyebabkan perubahan warna, rasa, dan aroma pangan yang tidak diinginkan oleh konsumen. Contohnya, daging yang terlalu lama dipanggang bisa menjadi gosong dan pahit. Yang terakhir, pembentukan senyawa berbahaya. Pengolahan dengan suhu tinggi, terutama pada suhu tinggi dan waktu lama, dapat menghasilkan senyawa berbahaya seperti akrilamida dan senyawa heterosiklik amina yang berpotensi meningkatkan risiko kanker. Baik, di sini saya akan memaparkan contoh dari masing-masing teknik pengolahan dengan suhu tinggi beserta penjelasan singkatnya. Yang pertama itu ada menggoreng atau frying yang terbagi dalam dua jenis. Yang pertama, menggoreng dalam minyak banyak atau deep frying, yakni merendam makanan dalam minyak panas pada suhu sekitar 175 derajat Celcius sampai 190 derajat Celcius. Contohnya itu kentang goreng dan ayam goreng. Yang kedua, menggoreng dangkal atau shallow frying, yakni menggoreng dengan minyak yang hanya cukup untuk menutupi sebagian makanan. Contohnya itu tumisan dan ikan goreng. Yang kedua, memanggang atau baking atau roasting, yang terbagi juga dalam dua jenis. Yang pertama itu ada memanggang atau baking, yaitu menggunakan oven dengan suhu antara 160 sampai 220 derajat Celcius untuk memasak makanan secara merata. Yang kedua itu memanggang atau roasting. Contohnya itu ada biasanya roti dan juga pada suhu yang lebih tinggi dibanding baking, sekitar 200 sampai 250 derajat Celcius. Contohnya itu ada ayam panggang dan daging panggang. Yang ketiga ada merebus atau boiling. Yang pertama merebus penuh atau full boiling, yakni memasak makanan dalam air yang mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Contohnya pasta dan juga telur rebus. Yang kedua ada blanching, yakni merebus makanan dalam waktu singkat, biasanya beberapa menit, lalu segera dicelupkan ke dalam air es. Contohnya itu sayuran sebelum dibekukan. Yang keempat, mengukus atau steaming, yakni menggunakan uap panas untuk memasak makanan, biasanya pada suhu sekitar 100 derajat Celcius. Contohnya dimsum, sayuran kukus, dan ikan kukus. Yang kelima, merebus dengan tekanan atau pressure cooking, yakni menggunakan panci bertekanan untuk memasak makanan pada suhu yang lebih tinggi dari titik didih air, sekitar 121 derajat Celcius. Contohnya itu memasak daging keras menjadi empuk atau membuat kaldu tulang. Yang keenam itu ada menyetup atau stewing, yakni memasak makanan dalam cairan pada suhu yang relatif rendah, tetapi untuk waktu yang lama. Biasanya itu suhunya antara 85 sampai 95 derajat Celcius. Contohnya itu semur daging dan juga oseng-oseng. Yang ketujuh ada menumis atau sauté, yakni menggoreng makanan dengan sedikit minyak pada suhu tinggi, biasanya antara 160 sampai 220 derajat Celcius selama waktu yang singkat. Contohnya itu tumis sayuran dan daging tumis.
Yang terakhir ada grilling, yakni memasak di atas sumber panas langsung seperti arang atau gas pada suhu tinggi sekitar 200 sampai 300 derajat Celcius. Contohnya itu ada steak, sosis panggang, dan sayuran panggang. Sekian.